Selamat siang, salam berkah kebajikan untuk semua teman-teman di channel Ozone Man. Kembali ke channel Ozone Man. Hari ini saya Suhuli Li Xiachen membuat video dadakan. Ya, saya melihat akhir-akhir ini kan lagi heboh-hebohnya, lagi viral-viralnya tentang Ibu Ida Dayak, pengobatan Ibu Ida Dayak. Yang sungguh luar biasa ya kalau kita lihat, dan banyak komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak, dari mulai dokter, ahli kesehatan, bahkan hingga ke banyak pejabat juga kan, pejabat orang-orang penting di negeri ini berkomentar. Banyak juga orang-orang yang telah dibantu beliau dari berbagai kalangan ya, banyak terbantu oleh pengobatan beliau Ibu Ida Dayak. Saya sebagai warga Kalimantan Barat, praktisi spiritual juga, sangat respect juga, sangat menghormati bagaimana Ibu Ida Dayak membantu orang-orang dengan tanpa pamrih, dengan tulus hati. Sebenarnya kita tidak perlu memperdebatkan apapun itu. Kita hanya perlu melihat dampak baiknya. Sebaik-baiknya sesuatu itu bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Kedua, Ibu Ida Dayak ini kan membantu benar-benar dengan tulus. Dengan tulus berarti kan dia tidak mematok biaya, harus berapa duit, harus berapa biayanya kan begitu. Jadi kan secara tidak langsung itu menunjukkan ketulusan beliau. Itu sudah menunjukkan bagaimana beliau mempunyai niat untuk menolong sesama. Dan ya kita bilang itu namanya mukjizat ya. Dengan ketulusan hati kita itu kita bisa mendapatkan mukjizat. Dengan begitu Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Misalnya untuk Ibu Ida Dayak, karena tulus membantu orang, ya orang itu bisa disembuhkan melalui tangan atau melalui pengobatan Ibu Ida Dayak. Jadi saya rasa perdebatan itu tidak penting. Kadang-kadang juga kita lihat ada komentar-komentar bahwa dokter banyak yang merasa tersaingi sehingga berkomentar negatif tentang Ibu Ida Dayak. Ya itu juga tidak tepat ya, karena yang satu dalam lingkup atau jalan atau spesialis dalam hal spiritual, dan yang lainnya itu ya medis, kedokteran. Jadi keduanya ya tidak bisa dicampur adukan atau disama-samakan. Keduanya punya bidang ilmu masing-masing. Namun juga ini sebuah teguran untuk kita semua. Kadang-kadang kan biaya berobat, biaya pengobatan medis itu mahal, sehingga orang-orang mencari alternatif ya. Tentu saja alternatif itu kalau yang positif, yang memang tulus, yang memang bermanfaat bagi orang banyak, ya itu harus kita dukung apapun alasannya. Sebaik-baiknya sesuatu itu memang yang bermanfaat untuk orang banyak kan. Sejelek-jeleknya sesuatu itu yang memberikan dampak buruk bagi orang banyak. Ya kita bilang aja, kita terbuka aja ya, kita terbuka aja. Kita tahu bahwa biaya-biaya untuk medis itu sangatlah tinggi. Dan beberapa juga kasus ya, yang saya juga pernah alami itu, gunakan BPJS juga prosesnya sulit, ya pelayanannya lah masih kurang bagus begitu kan. Ya pasti akan diperbaiki oleh pemerintah, saya yakin, oleh pihak rumah sakit dan dinas atau Kementerian Kesehatan pasti akan diperbaiki. Jadi itu sedikit saran dari saya. Ya sebenarnya tidak perlu saling menunjuk yang mana baik, yang mana buruk. Seperti itu, yang mana benar, yang mana benar-betul nyata, yang mana-mana itu menipu, tidak perlu. Lihat saja manfaatnya bagi orang banyak. Kalau manfaatnya menyulitkan,
membuat susah orang banyak, ya itu negatif kan begitu, otomatis itu pasti negatif. Dan juga untuk beberapa YouTuber atau kayak si pesulap merah ya, maaf, pesulap merah ya, saya cuma memberikan saran ya. Dalam berkomentar itu Anda tidak bisa menggunakan cabang ilmu atau apa yang Anda pahami. Anda tidak bisa memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, di dunia ini. Bidang Anda di sulap, ya itu keahlian Anda. Tidak mungkin Anda menggabungkan sulap itu dengan spiritual, menggabungkan sulap itu dengan medis, kan nggak bisa begitu. Jangan kita ini sebagai manusia ini menganggap diri paling benar, selalu wah saya ini pinter, orang lain itu bohong, orang itu nipu, orang-orang itu lebih bodoh dari saya. Tidak bisa begitu. Semakin kita memiliki kemampuan, lebih rendah hatilah. Lebih rendah hati, jangan menyinggung orang banyak. Saya yakin juga pesulap merah itu orang yang baik. Cuma ya mungkin masih muda. Ya mungkin juga karena memang mencari sensasi ya. Karena ya YouTube itu kan ada tujuannya, bikin video YouTube, komentar, reaction atau apa itu kan untuk mencari AdSense dari iklan kan. Ya saya juga mengerti itu. Saya kan juga berkecimpung di hal tersebut. Saya ikut mengkomentari ini juga ya sejujurnya karena memang ini lagi heboh-hebohnya. Ya saya merasa ini akan menaikkan tayangan YouTube saya. Dan selain itu juga saya berpikir bahwa saya seharusnya memang membuat video ini untuk memberikan pencerahan atau pandangan yang benar kepada penonton-penonton channel saya kan begitu. Apapun hal itu, kalau positif, baik, tulus, itu adalah suatu berkah, itu adalah suatu kebaikan. Itu tidak perlu diperdebatkan, dipertentangkan. Kalau itu berdampak buruk, mengandung hal-hal yang negatif, ya sewajibnya kita itu memperdebatkan itu, menentang hal tersebut, itu sewajibnya. Video ini dibuat ya dadakan ya. Semoga penonton channel Journeyman ini juga bisa memahami hal tersebut, bahwa apapun itu kalau memberi dampak baik bagi kita semua, dilakukan dan tulus, tidak untuk mencari keuntungan, tidak untuk memperkaya diri, itu adalah positif dan itu harus kita apresiasi, kita dukung. Terima kasih, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam berkah kebajikan.